Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah RPL Paralel F akan menjelaskan tentang sistem engineering fundamental. Di sini kita akan menjelaskan dari buku sistem engineering yang sudah dikirim yaitu di chapter 11 dan 12. Next. Berikut ini adalah anggota kelompok 7. Dilihat, next. Oke, kita akan masuk ke yang pertama dari chapter 11, yaitu ada Technical Review and Audit. Yang pertama ada Progress Measurement. Sistem engineer mengukur kemajuan desain dan kematangan dengan menilai pengembangannya pada kunci poin-poin yang digerakkan oleh peristiwa dalam jadwal pengembangan. Desainnya dibandingkan dengan pintu keluar yang telah ditentukan sebelumnya kriteria untuk peristiwa tertentu untuk menentukan apakah tingkat kematangan yang sesuai telah tercapai. Peristiwa penting ini umumnya dikenal sebagai teknis ulasan atau kita sebut tadi technical review atau audit atau yang bahasa Inggrisnya audit. Lalu sebuah sistem dalam pengembangan berlangsung melalui sebuah urutan tahapan saat berlangsung dari konsep ke produk jadi. Ini disebut sebagai tingkat pengembangan. Tinjauan teknis atau technical review dilakukan setelah setiap tingkat pengembangan untuk memeriksa kematangan desain, meninjau resiko teknis, dan menentukan apakah untuk melanjutkan tingkat pengembangannya berikutnya. Formal technical review didahului oleh serangkaian pertemuan pertukaran teknis di mana masalah-masalah dan kekhawatiran muncul dan ditangani. Tinjauan teknis formal bukan tempat pemecahan masalah, tetapi untuk memverifikasi pemecahan masalah telah dilakukan, yaitu adalah sebuah proses daripada sebuah event. Kita masuk ke planning. Perencanaan technical review harus ekstensif dan di muka dan awal. Pertimbangan penting untuk perencanaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perhatian dan visibilitas yang tepat waktu dan efektif ke dalam kegiatan mempersiapkan tinjauan. Yang kedua, identifikasi dan alokasi sumber daya diperlukan untuk mencapai upaya peninjauan total. Yang ketiga, dan menyesuaikan dengan tingkat risiko program. Yang keempat, penjadwalan konsisten dengan ketersediaan data yang sesuai. Yang kelima, menetapkan kriteria masuk dan keluar yang didorong oleh peristiwa. Yang keenam, bila perlu perilaku incremental ulasan. Yang ketujuh, implementasi oleh IPT. Yang kedelapan, tinjauan semua fungsi sistem. Dan yang terakhir adalah konfirmasi bahwa semua elemen sistem adalah terintegrasi dan seimbang. Kita masuk ke technical review. Next. Technical review merupakan filter untuk proses-proses perangkat lunak, yaitu tinjauan-tinjauan semestinya diterapkan pada berbagai titik pada perjalanan proses rekayasa perangkat lunak dan semestinya juga bertindak sebagai penyikap kesalahan-kesalahan atau error dan cacat-cacat program atau defect yang kemudian dapat dihilangkan. Penggunaan technical review yang tepat dapat mengurangi waktu dan biaya pengerjaan perangkat lunak. Technical review pada dasarnya memiliki sifat memurnikan produk-produk kerja rekayasa perangkat lunak, termasuk di dalamnya memurnikan spesifikasi-spesifikasi kebutuhan dan model-model perancangan, memurnikan kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu yang dipilih, dan memurnikan pengujian data. Selanjutnya, technical review dilakukan baik di tingkat sistem maupun di tingkat yang lebih rendah, misalnya subsisten. Diskusi ini akan fokus pada tinjauan tingkat sistem utama. Ulasan tingkat rendah mungkin dianggap sebagai acara yang mendukung dan mempersiapkan acara tingkat sistem. Nama-nama yang digunakan mengacu pada ulasan tidak penting atau bagaimanapun itu penting bahwa tinjauan diadakan pada titik-titik yang tepat dalam pengembangan program dan bahwa baik kontraktor maupun pemerintah memiliki harapan yang sama mengenai isi dan hasil. Lalu selanjutnya ada conducting review. Ulasan didorong oleh peristiwa, artinya adalah yang akan dilakukan ketika kemajuan produk dalam tinjauan kelayakan pengembangan.
memaksa ulasan atau hanya berdasarkan fakta bahwa jadwal dikembangkan lebih awal, memproyeksikan tinjauan pada suatu titik waktu akan membahayakan legitimasi ulasan. Lakukan bekerja sebelum acara peninjauan. Gunakan ulasan acara sebagai konfirmasi dari upaya yang telah selesai. Data itu yang diperlukan untuk menentukan apakah kriteria keluar puas harus didistribusikan, dianalisis dan analisis dikoordinasi sebelum peninjauan. Tipe informasi yang dibutuhkan oleh tinjauan teknis meliputi spesifikasi, gambar, manual, jadwal, desain dan data uji, studi perdagangan, resiko analisis, analisis efektivitas, mock-up, report, perangkat keras dalam keadaan proses dan yang sudah jadi, pengujian metode, rencana teknis atau manufaktur, uji data dukungan dan petian, dan tren atau metrik. Tinjauan ulang harus singkat dan mengikuti agenda yang disiapkan berdasarkan analisis dan penilaian pra-review, di mana perhatian dibutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah phasing of technical reviews. Sebagai sistem berkembang melalui desain dan perkembangan, biasanya melewati dari tingkat tertentu pengembangan ke yang lain. Tingkat yang lebih maju dari perkembangan, misalnya, sistem tipikal akan lulus dari tahap di mana hanya persyaratannya diketahui, ke tahap lain di mana konsep solusi telah ditentukan. Atau mungkin lewat dari tahap di mana persyaratan desain untuk subsistem utama diformalkan ke tahap di mana solusi desain fisik untuk itu persyaratan didefinisikan. Tahapan-tahapan ini adalah tingkat perkembangan yang dirujuk dalam bab ini. Teknis tingkat sistem ulasan umumnya diatur waktunya agar sesuai dengan transisi dari satu tingkat perkembangan ke tingkat yang lain. Tinjauan teknis adalah cara di mana manajer teknis memverifikasi bahwa kematangan sistem atau item yang ditinjau cukup untuk membenarkan perjalanan ke fase berikutnya pembangunan dengan komitmen yang menyertainya dari sumber daya yang dibutuhkan. Alternative System Review atau ASR. Setelah studi konsep selesai, lebih disukai konsep sistem diidentifikasi. Draft terkait struktur perincian kerja sistem, pendahuluan dasar fungsional, dan draft spesifikasi sistem ditinjau untuk menentukan kelayakan dan risiko. Ketergantungan teknologi ditinjau untuk memastikan tingkat risiko teknologi yang terkait dengan konsep-konsep yang diusulkan. Peninjauan ini dilakukan lambat selama tahap eksplorasi konsep dari tahap pengembangan konsep dan teknologi proses akuisisi untuk memverifikasi bahwa pilihan konsep sistem yang pertama menyediakan biaya efektif, operasional efektif, dan solusi yang sesuai untuk kebutuhan yang teridentifikasi. Kemudian yang kedua, memenuhi kriteria keterjangkauan yang ditetapkan, dan yang ketiga, dapat dikembangkan untuk memberikan solusi tepat waktu dengan kebutuhan pada tingkat resiko yang dapat diterima. System Requirements Review atau SRR. Jika sistem arsitektur sistem harus dikembangkan dengan dan desain top-down diuraikan, sistem akan melewati sejumlah level yang terdefinisi dengan baik pengembangan. Dan karena itu, jadwal tinjauan teknis yang terencana dengan baik sangat penting. Tahap pengembangan lanjutan komponen atau tahap kedua konsep dan teknologi pengembangan dalam siklus hidup akuisisi yang direvisi proses adalah tahap di mana arsitektur tingkat sistem didefinisikan dan tingkat lanjut yang diperlukan pengembangan yang diperlukan untuk menilai dan mengendalikan risiko teknis dilakukan. Saat sistem masuk ke proses akuisisi, yaitu melewati milestone B dan memasuki pengembangan dan demonstrasi sistem, sudah selayaknya dilakukan SRR. SRR dimaksudkan untuk mengkonfirmasi bahwa persyaratan pengguna telah diterjemahkan ke dalam persyaratan teknis khusus sistem, bahwa teknologi kritis diidentifikasi dan demonstrasi teknologi yang diperlukan adalah direncanakan, dan bahwa risiko dipahami dengan baik dan ada rencana mitigasi. Sistem draft spesifikasi diverifikasi untuk mencerminkan persyaratan operasional. Kemudian sistem requirements review.
Proses mendefinisikan item atau elemen di bawah tingkat sistem melibatkan upaya rekayasa substansial. Kegiatan desain ini disertai dengan analisis, studi perdagangan, pemodelan, dan simulasi, serta pengujian perkembangan berkelanjutan untuk mencapai definisi optimal dari elemen utama yang membentuk sistem. Dengan fungsionalitas dan persyaratan kinerja, ini aktivitas menghasilkan dua rekayasa sistem utama produk, versi final dari spesifikasi kinerja sistem dan versi draft dari spesifikasi kinerja yang menggambarkan item di bawah level sistem atau spesifikasi kinerja item. Dokumen ini pada gilirannya menentukan baseline fungsional sistem dan draft yang dialokasikan dasar. Saat aktivitas ini selesai, sistem telah beralih dari tingkat konsep ke desain sistem yang terdefinisi dengan baik, dan dengan demikian tepat untuk melakukan yang lain dalam rangkaian teknis ulasan. Software Specification Review atau SSR. Saat keputusan desain sistem dibuat, biasanya beberapa fungsi dialokasikan ke item perangkat keras, sementara yang lain dialokasikan untuk perangkat lunak. Yang terpisah spesifikasi dikembangkan untuk item perangkat lunak untuk menggambarkan fungsi, kinerja, antarmuka, dan informasi lain yang akan memandu desain dan pengembangan item perangkat lunak. Dalam persiapan untuk PDR tingkat sistem, perangkat lunak sistem spesifikasi ditinjau sebelum menetapkan alokasi dasar. Reviewnya meliputi yang pertama, tinjau dan evaluasi kematangan perangkat lunak, persyaratan, kedua, validasi bahwa spesifikasi persyaratan perangkat lunak dan spesifikasi persyaratan antarmuka mencerminkan persyaratan tingkat sistem dialokasikan untuk perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, evaluasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer kesesuaian. Yang keempat, evaluasi antarmuka manusia, kontrol dan menampilkan. Yang kelima, jaminan bahwa risiko terkait perangkat lunak telah diidentifikasi dan rencana mitigasi ditetapkan. Yang keenam, validasi bahwa desain perangkat lunak konsisten dengan dokumen konsep operasi. Yang ketujuh, rencana pengujian. Dan yang terakhir, review manual awal. Kemudian preliminary design review atau PDR menggunakan garis dasar fungsional, terutama spesifikasi sistem sebagai persyaratan yang mengatur. Desain awal dinyatakan dalam desain persyaratan untuk subsistem dan konfigurasi item. Desain awal ini menetapkan fungsi, kinerja, dan persyaratan antarmuka yang akan mengatur desain item di bawah level sistem. Setelah PDR, desain awal ini atau alokasi baseline akan ditetapkan di bawah kendali konfigurasi formal, biasanya oleh kontraktor. Itu spesifikasi kinerja barang, termasuk spesifikasi perangkat lunak. Sistem yang membentuk inti dari alokasi baseline akan dikonfirmasi untuk mewakili desain yang memenuhi sistem spesifikasi. Test Readiness Review atau TRR biasanya dilakukan selama tahap demonstrasi sistem dari pengembangan sistem dan fase demonstrasi setelah TDR. TRR sebagai tujuan pengujian, prosedur, dan sumber daya koordinasi pengujian. Awalnya dikembangkan sebagai ulasan perangkat lunak CI. Ulasan ini semakin diterapkan pada item perangkat keras dan perangkat lunak. Itu TRR menentukan kelengkapan prosedur pengujian dan kebutuhannya terdapat terhadap rencana pengujian dan deskripsi. Penyelesaiannya bertepatan dengan inisiasi pengujian CI formal. Production Readiness Review. PRR dilakukan secara bertahap selama sistem development and demonstration dan selama tahap production readiness dari fase produksi dan penerapan. Rangkaian tinjauan ini diadakan untuk menentukan apakah persiapan produksi untuk sistem, subsistem, dan item konfigurasi telah selesai menyeluruh dan terkoordinasi. PRR diperlukan untuk menentukan kesiapan produksi sebelum menjalankan keputusan produksi. Mereka secara formal akan memeriksa produksi dari desain produksi, kontrol atas proses produksi yang diproyeksikan, dan resiko manufaktur dievaluasi dalam hubungannya dengan produk dan kinerja proses manufaktur, biaya, dan jadwal. System Verification Review. Baik, materi ini akan disampaikan oleh rekan saya.
Oke, kita masuk ke serangkaian SVR. Serangkaian audit dan SVR menentukan apakah sistem yang dihasilkan, termasuk prototipe perwakilan produksi atau unit LRIP, mampu memenuhi persyaratan kinerja teknis yang ditetapkan dalam spesifikasi rencana pengujian dan lain-lain. FCA atau kepanjangan dari Functional Configuration Audit memverifikasi bahwa semua persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi rencana pengujian terkait dan terkait dokumen telah diuji dan item tersebut telah lulus pengujian. Penilaian teknis dan keputusan yang dibuat di SVR akan disajikan untuk mendukung keputusan produksi lanjutan tingkat penuh. Di antara masalah yang dibahas, yang pertama masalah kesiapan untuk melanjutkan desain, verifikasi kelanjutan, produksi, pelatihan, penyebaran, operasi, dukungan, dan pembuangan telah diselesaikan. Berikutnya verifikasi komprehensif dan lengkap. Audit konfigurasi termasuk penyelesaian semua perubahan. Selanjutnya perencanaan manajemen risiko telah diperbarui untuk produksi, dan yang terakhir perencanaan rekayasa sistem diperbarui untuk produksi dan pencapaian kritis, kriteria keberhasilan, dan metrik telah ditetapkan untuk produksi. Selanjutnya ada Physical Configuration Audit atau PCA. Setelah produksi tingkat penuh disetujui, follow-on independent verification atau FOTNI telah mengidentifikasi perubahan yang diperlukan pengguna, dan perubahan tersebut telah diperbaiki di dokumen dasar dan jalur produksi. Maka inilah saatnya untuk memastikan bahwa produk dan dokumentasi dasar produk itu konsisten. PCA akan meresmikan produk baseline termasuk spesifikasi dan paket data teknis, sehingga perubahan di masa mendatang hanya dapat dilakukan melalui prosedur manajemen. Pada dasarnya, PCA memverifikasi produk tersebut konsisten dengan technical data package yang menjelaskan baseline produk. Final PCA akan mengonfirmasi sebagai berikut. Subsistem dan CI PCA telah berhasil diselesaikan. Berikutnya basis data keputusan terintegrasi, valid, dan mewakili produk. Semua sistem telah dijadikan baseline. Perubahan pada baseline sebelumnya telah diselesaikan. Kekurangan pengujian telah diselesaikan dan perubahan yang sesuai diterapkan. Dan yang terakhir, proses sistem terkini dan dapat dijalankan. PCA adalah aktivitas manajemen konfigurasi dan dilakukan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam rencana manajemen konfigurasi. Lalu kita masuk ke chapter 12, yaitu Trade Studies. Trade Studies adalah metodologi pengambilan keputusan formal yang digunakan oleh tim terintegrasi untuk membuat pilihan dan menyelesaikan konflik selama proses rekayasa sistem. Studi perdagangan yang baik menganalisis permintaan partisipasi tim terpadu. Sebaliknya, solusi yang dicapai mungkin didasarkan pada alasan yang tidak beralasan, asumsi, atau mungkin mencerminkan penghilangan data penting. Studi perdagangan mengidentifikasi diinginkan dan praktis alternatif antara persyaratan, tujuan, teknis, desain, jadwal program, fungsional, dan persyaratan kinerja. Dan biaya siklus hidup adalah diidentifikasi dan dilakukan. Pilihan kemudian dibuat menggunakan seperangkat kriteria yang ditentukan. Studi perdagangan adalah diidentifikasi, dilakukan, dan dikomunikasikan pada berbagai tingkat arsitektur fungsional atau fisik dengan cukup detail untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengarah pada solusi sistem yang seimbang. Tingkat detail dari setiap studi perdagangan harus sepadan dengan biaya, jadwal kinerja, dan risiko dampak. Selanjutnya ada sistem engineering proses and trade studies. Studi perdagangan diberlakukan untuk mendukung keputusan sepanjang proses rekayasa sistem. Sama analisis persyaratan diseimbangkan dengan persyaratan atau kendala lain, termasuk biaya. Analisis persyaratan studi perdagangan memeriksa dan menganalisis kinerja alternatif dan persyaratan fungsional untuk menyelesaikan
konflik dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Selama analisis dan alokasi fungsional, fungsi diseimbangkan dengan persyaratan antarmuka. Peralatan yang ditentukan partisi fungsional, persyaratan flowdown, dan item konfigurasi pertimbangan pertunjukan. Selanjutnya kita masuk ke trade study basic yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Kemudian kita masuk ke bagian trade study basic, yaitu studi perdagangan. Trade-off analysis adalah proses yang memeriksa alternatif yang layak untuk menentukan mana yang disukai. Yang penting ada kriterianya ditetapkan yang dapat diterima oleh semua anggota tim terpadu sebagai dasar pengambilan keputusan. Di dalam selain itu, harus ada pendekatan yang disepakati untuk mengukur alternatif terhadap kriteria. Jika prinsip-prinsip ini diikuti, studi perdagangan harus menghasilkan keputusan yang rasional, objektif, dan berulang. Akhirnya, hasil studi perdagangan harus seperti itu, bahwa mereka dapat dengan mudah dikomunikasikan kepada pelanggan dan mengambil keputusan. Jika perdagangan studi terlalu kompleks untuk berkomunikasi dengan mudah, tidak mungkin bahwa proses akan menghasilkan tepat waktu keputusan. Next. Trade study process. Proses pertukaran. Analisis terdiri dari mendefinisikan masalah, membatasi masalah, menetapkan metodologi trade-off, termasuk penetapan keputusan, kriteria, memilih solusi alternatif, menentukan karakteristik kunci dari setiap alternatif, mengevaluasi alternatif, dan memilih solusi sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah memerlukan pengembangan pernyataan masalah termasuk kendala. Definisi masalah harus dilakukan dengan ekstrim peduli. Lagi pula, jika Anda tidak memiliki hak masalah, Anda tidak akan mendapatkan jawaban yang benar. Membatasi dan memahami masalah memerlukan identifikasi persyaratan sistem yang berlaku untuk studi. Selanjutnya, konflik antara karakteristik yang diinginkan dari produk atau proses yang sedang dipelajari dan keterbatasan data yang tersedia. Database yang tersedia harus diidentifikasi yang dapat memberikan informasi yang relevan, informasi aktual, historis untuk mendukung keputusan evaluasi. Menetapkan metodologi termasuk memilih metode matematis perbandingan. Mengembangkan dan mengukur kriteria yang digunakan untuk perbandingan dan menentukan faktor pembobotan jika ada. Penggunaan model dan metodologi yang tepat akan menentukan rasionalitas, objektivitas, dan pengulangan studi. Next. Cost effectiveness analysis. Analisis efektif biaya adalah perdagangan kasus khusus studi yang membandingkan kinerja sistem atau komponen dengan biayanya. Analisis ini membantu menentukan keterjangkauan dan nilai relatif alternatif solusi. Secara khusus, mereka digunakan untuk yang pertama, mendukung identifikasi misi dan persyaratan kinerja yang terjangkau dan dioptimalkan biaya, mendukung alokasi kinerja ke struktur fungsional yang optimal, memberikan kriteria untuk pemilihan alternatif solusi, memberikan konfirmasi analitik bahwa desain memenuhi kebutuhan pelanggan dalam biaya kendala, dan yang terakhir mendukung verifikasi produk dan proses. Kesimpulan mengenai trade study. Tujuan studi perdagangan adalah untuk membuat lebih baik dan keputusan yang lebih tepat dalam memilih yang terbaik solusi alternatif. Studi perdagangan awal berfokus pada sistem alternatif konsep dan persyaratan. Bantuan studi selanjutnya adalah memilih desain bagian komponen. Dan terakhir, analisis efektif biaya memberikan penilaian kinerja solusi alternatif relatif terhadap biaya. Kemudian kita masuk ke chapter 12A mengenai utility curve metodologi. Kurva utilitas adalah metodologi umum yang digunakan di DoD dan industri untuk melakukan analisis trade-off. Di DoD ini banyak digunakan untuk efektivitas, biaya analisis, dan evaluasi proposal. Utility curve. Metode ini menggunakan kurva utilitas pada gambar 12.2 yang tadi
untuk masing-masing faktor keputusan untuk menormalkannya menjadi memudahkan perbandingan. Metode ini menetapkan nilai relatif dari faktor yang meningkat dari nilai minimum rentang. Kurva dapat menunjukkan hubungan nilai yang konstan atau garis lurus, nilai meningkat, kurva cengkung, nilai menurun, kurva cembung, atau nilai melangkah. Kemudian decision matrix, masing-masing faktor keputusan juga akan memiliki relatif nilai di antara mereka. Nilai relatif ini digunakan untuk menetapkan faktor pembobotan untuk setiap keputusan faktor. Faktor pembobot memprioritaskan faktor keputusan dan memungkinkan perbandingan langsung antara mereka. Sebuah matriks keputusan seperti di gambar sebelahnya, yaitu gambar titik 12.3, adalah hasil untuk mengevaluasi nilai relatif dari solusi alternatif. Dalam kasus gambar 12.3 ini, jangkauan diberi bobot 2.0, kecepatan diberi bobot 1.0, dan payload dengan bobot 2,5. Next. Sensitivity. Pada gambar 12.3 ini juga mengilustrasikan masalah dengan metode kurva utilitas. Baik kurva utilitas dan faktor pembuatan mengandung tingkat pertimbangan yang dapat bervariasi antara evaluator. Gambar 12.3 ini menunjukkan 3 sistem berkerumunan di sekitar 3.8, menunjukkan bahwa variasi kecil dalam kurva utilitas atau pembobotan faktor dapat mengubah hasil. Dalam kasus gambar 12.3 ini, analisis sensitivitas harus dilakukan untuk menentukan bagaimana solusi berubah sebagai utilitas dan perubahan bobot. Ini akan memandu evaluator dalam menentukan bagaimana menyesuaikan kriteria evaluasi untuk menghilangkan kepekaan masalah terhadap hal-hal kecil perubahan. Ya, berikut merupakan presentasi kami dari kelompok 7 mengenai software engineering chapter 11 sampai dengan chapter 12. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.